Hanya karena darah asing mengalir di nadinya sang putri cantik dianggap sebagai aib oleh keluarga kerajaan. Ibu tirinya merobek-robek pakaian indahnya untuk mempermalukannya. Putra mahkota menjadikannya sebagai pelampiasan amarah, dan bahkan kaisar berharap dia lenyap, tapi mereka tidak pernah membayangkan di mata iblis garis keturunan darah campuran yang hina ini adalah justru persembahan paling berharga di dunia. Di istana permaisuri menampar wajah Estelle dengan keras, rasa sakit yang membakar membekas di pipinya. Sang permaisuri bertanya dengan dingin siapa yang mengizinkannya berpakaian seperti ini, kata-katanya bagaikan pedang yang menusuk sisa harga diri Estelle. Estelle menundukkan kepalanya dalam diam. Bahkan napasnya pun menjadi hati-hati. Permaisuri mencibir dan menyuruh seorang pelayan membawakan gunting kilatan dinginnya memantulkan kebencian di matanya. Lalu dia menggunting pakaian Estelle hingga hancur dengan gunting itu. Dia menuntut Estelle untuk berpakaian seperti rakyat jelata di jalanan, sambil menempelkan gunting ke lehernya. Estelle meyakinkan dirinya bahwa dia harus bertahan menutup matanya rapat-rapat dan menggigit bibir bawahnya. Dia berpikir bahwa di dalam istana ini yang bisa dia lakukan hanyalah berharap agar saat-saat menyakitkan ini cepat berlalu. Permaisuri memerintahkannya untuk berganti pakaian dengan benar sebelum menemuinya lagi lalu pergi dengan mengibaskan lengan bajunya dengan jijik. Estelle duduk sendirian di kamarnya tahu bahwa menangis pun sia-sia. Dia bertekad untuk menemukan cara bertahan hidup di istana neraka ini. Daripada dijual sebagai selir kepada bangsawan asing, dia lebih memilih untuk tetap tinggal di tempat ini. Tempat di mana dia telah berjuang sejak kecil. Dia teringat bagaimana ibu tirinya Ayla selalu menganggapnya sebagai duri dalam daging. Dan putra kandung ibu tirinya, putra mahkota Ashlan, memperlakukannya lebih buruk lagi, seperti benda yang bisa dipermainkan sesuka hati. Dia ingat saat berlutut di lantai yang dingin gemetar sambil memegang ujung jubah kaisar memohon agar tidak dijual sebagai selir. Tapi dia ditendang tanpa ampun. Kaisar membentaknya untuk dia mengatakan bahwa sebagai seorang putri, jika dia ingin mempertahankan posisinya setidaknya dia harus belajar untuk patuh. Dia teringat pada Kaisar Heston, yang tidak pernah dia panggil ayah yang tahu segalanya namun tetap bersikap dingin. Dia teringat bahwa ibunya telah dinodai oleh Kaisar dan melahirkannya. Lahir dari pemaksaan itu dia menjadi anak yang tidak diinginkan siapapun di dunia ini namun ibunya selalu lembut dan benar-benar mencintainya. Sejak kematian ibunya tidak ada seorang pun yang mau berada di sisinya. Di istana yang luas ini dia selalu sendirian bagaikan belenggu abadi yang tak pernah putus. Dia merenungkan bagaimana cara membebaskan diri dari siksaan neraka ini. Tiba-tiba dia menoleh. Dia melihat belati tajam di atas meja yang memantulkan wajahnya dan teringat sebuah legenda kuno yang dikenal di seluruh benua utara. Jadi pada suatu malam bulan purnama di tengah musim dingin, dia memberanikan diri keluar ke tengah salju untuk membangunkan iblis yang tertidur di kastil es. Legenda mengatakan bahwa jika kau mempersembahkan pengorbanan yang paling berharga, kepada iblis bermata biru yang tertidur di kastil es, dia akan terbangun dari tidurnya dan mengabulkan keinginan apapun yang diinginkan si pemberi korban. Ini mungkin terdengar seperti legenda lama, tetapi orang-orang tidak pernah menganggapnya hanya dongeng, karena sekali setahun hanya untuk 1 hari. Kastil es itu benar-benar muncul di langit malam. Dia menatap kastil es itu bergumam bahwa itu sungguh indah. Dia berpikir mungkin legenda ini nyata jadi Estelle mengeluarkan belati itu. Perlahan dia menekan mata pisaunya ke telapak tangannya yang lembut. Darah mengalir di kulitnya seperti bunga plum merah yang mekar. Setelah melakukan itu, dia melemparkan belati itu ke samping. Dia berseru pelan, bangunlah, jika ini bukan hanya sebuah legenda ilusi, bangunlah sekarang. Dia mengucapkannya dengan hikmat bahwa di seluruh benua ini tidak ada persembahan yang lebih berharga daripada dirinya sambil menatap benteng es itu, yang tetap tak bergerak untuk waktu yang lama. Dia menghela napas berpikir ini benar-benar usaha yang sia-sia. Tiba-tiba dia mencium aroma bunga yang aneh. Dia berbalik karena terkejut dan melihat mawar biru bermekaran di tempat yang tadinya kosong menyaksikan mawar-mawar biru itu menyebar ke arahnya. Dia bertanya-tanya dengan kaget apa yang sedang terjadi. Aroma yang begitu manis lalu sebuah suara yang memikat terdengar seorang pria muncul di belakangnya tanpa peringatan. Lalu sebuah lengan yang kuat melingkari pinggangnya suhu tubuh pria itu sedingin es namun justru membuatnya menggigil. Pria itu menundukkan kepalanya dan menjilat jejak darah di pergelangan tangannya rambut peraknya terurai ke bawah seluruh dirinya memancarkan aura yang penuh pengendalian diri. Estelle gemetar tak terkendali tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia memperhatikan pria itu dengan darahnya yang masih ada di bibirnya. Memberitahunya bahwa penyatuan antara kaum gurun dan keluarga kerajaan Halton memang benar. Adalah persembahan paling berharga di seluruh benua. Pada saat yang sama dia terkejut saat menemukan lukanya telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Dia bahkan lebih terkejut dengan identitas pria ini. Dia memintanya untuk menjadikannya kaisar dan mengirim semua orang yang menyiksanya ke neraka. Pria itu bertanya dengan nada menggoda apakah dia tidak takut. Dia memperingatkan bahwa sebagai bayarannya, dia akan mengambil segalanya darinya. Tapi Estelle menjawab bahwa dia sudah berada di neraka, jadi pria itu boleh mengambil segalanya darinya, baik tubuh maupun jiwa. Detik berikutnya gigi tajam pria itu menancap di lehernya membawa rasa sakit yang aneh. Darah menodai bibirnya yang pucat menjadi merah. Dia berbisik selamat datang di neraka Estelle.
Selama berabad-abad daratan salju dan es yang menguasai benua utara, Kekaisaran Halton telah melanjutkan pemerintahannya di atas tanah beku yang tak tersentuh tanpa perlu khawatir akan invasi asing. Keluarga kerajaan Halton yang telah bertahan selama bertahun-tahun secara bertahap menjadi korup. Kejayaan masa lalu telah lama sirna, hanya menyisakan bau busuk yang melekat pada keluarga kerajaan ini. Dan di antara mereka sang putri tanpa nama adalah Estelle de Halton. Estelle tersentak bangun dari mimpinya, bermandikan keringat dingin. Dia bangkit dengan bingung, teringat bahwa tadi malam dia sepertinya berdiri di tengah padang yang disapu salju, padang es. Kemudian masih dengan perasaan bingung dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela besar, menatap pemandangan di hadapannya. Dia berpikir tak percaya benteng es itu seharusnya hanya muncul sebentar pada malam bulan purnama sebelum menghilang. Jadi kenapa benteng itu masih ada di sana? Dia berbalik menatap belati di atas meja, perlahan-lahan mengingat semua yang terjadi tadi malam. Ingatan tentang mawar biru yang menutupi padang salju, aroma segarnya, dan mata biru es itu pun muncul. Kata-kata pria itu, "Selamat datang di neraka Estelle," masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia berpikir dengan gentar tentang apa yang telah dia lakukan. Sebuah ketukan tiba-tiba membuyarkan lamunannya saat seorang pelayan di luar bertanya apakah dia sudah bangun. Mendengar itu, dia buru-buru menyembunyikan belati itu. Dia mempersilakan para pelayan masuk dengan ketenangan yang dipaksakan, tetapi mereka datang bersama seorang pria. Estelle terkejut saat menyadari bahwa pria itu adalah iblis dari tadi malam. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan elegan, menyatakan bahwa mulai hari ini dia akan melayani Yang Mulia Putri. Namanya adalah Sataniel. Estelle benar-benar syok. Iblis dari benteng es akan melayaninya. Pada saat ini dia akhirnya yakin bahwa dia benar-benar telah membangunkan iblis yang tertidur tadi malam dan membuat perjanjian dengannya. Dia bertanya mengapa tiba-tiba ada pelayan baru, tetapi para pelayan menepisnya, mengatakan istana sang putri kekurangan staf. Estelle tahu ini benar-benar omong kosong, mana mungkin Ayla yang tidak menginginkan apapun selain menyiksanya mengizinkan. Lebih banyak pelayan di istana sang putri. Terlebih lagi tidak pernah ada pelayan pria di sekitar sang putri. Dia tidak tahu cara apa yang digunakan iblis itu untuk menyusup ke istana, lalu dia melihat dengan terkejut bahwa Satiel membuat gerakan menyuruh diam. Estelle yang berniat menolak tidak punya pilihan selain tetap diam. Saat para pelayan merias dan mendandaninya, Satiel berdiri di belakangnya, tatapannya terus mengikutinya membuat punggungnya terasa dingin. Setelah para pelayan pergi, hanya Estelle dan Satiel yang tersisa di dalam ruangan. Estelle bertanya dengan tidak percaya bagaimana dia berhasil menyusup sebagai seorang pelayan. Apa yang sebenarnya terjadi? Satiel menjawab dengan tenang bahwa dia mampu melakukan apa saja. Dia menjelaskan bahwa untuk membantu Estelle ini adalah pengaturan yang paling cocok. Dia mendekati Estelle dengan senyum main-main, bertanya apakah dia menyukai permainan pelayan ini. Tiba-tiba dia mendorong Estelle hingga jatuh ke sofa. Estelle panik dan mulai meronta. Dia memberitahunya dengan suara rendah untuk bersikap manis. Mata biru es itu menghipnotis Estelle. Kemudian Satiel mencondongkan tubuhnya dan mengendus aromanya, mendesah bahwa baunya benar-benar harum. Dia membenamkan wajahnya di leher Estelle, lengannya melingkari pinggangnya menuntut agar Estelle memanggil namanya Satiel. Estelle dengan pasrah menyuruhnya berhenti bermain-main dan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Dia bertanya apakah dia benar-benar datang untuk mengabulkan keinginannya. Satiel menjawab iya. Lalu sambil mengelus pinggang ramping Estelle, dia berjanji akan membimbingnya langkah demi langkah menuju kejayaan yang diinginkannya. Dia juga menyatakan bahwa jika Estelle ingin keinginannya terkabul saat itu juga dia juga bisa melakukannya. Detik berikutnya dia memainkan sehelai rambut Estelle, mengusulkan bahwa besok pagi dia bisa menggantung mayat keluarganya sebagai panji-panji dari puncak istana. Estelle langsung menolak mendengarnya karena yang dia inginkan bukan hanya tahta kosong. Dia ingin secara pribadi menginjak-injak mereka yang telah membuatnya menderita, lalu memahkotai dirinya sendiri dengan tangan yang berlumuran darah balas dendam. Setelah mendengar ini, Satiel menatapnya dengan tawa ringan. Kilatan geli muncul di matanya. Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia mengerti, menyatakan dengan jujur bahwa dia hanya akan bertindak sesuai keinginannya. Detik berikutnya bibirnya yang hangat mendarat di dada Estelle. Estelle sedikit gemetar, pipinya memerah. Satiel mengangkat kepalanya dan berjanji bahwa sampai Estelle mencapai tujuannya, Estelle adalah tuannya. Mendengar ini, Estelle bertanya dengan lembut apa yang terjadi setelah tujuannya tercapai. Satiel melingkarkan lengannya di pinggang Estelle, mengatakan bahwa setelah itu dialah yang akan menjadi tuannya dan mengambil segalanya darinya. Tubuhnya yang suci, garis keturunan bangsawannya yang mulia, dan jiwanya yang tak ternoda. Di luar, bahkan di siang hari bolong, benteng es itu tetap terlihat dengan jelas. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak hanya mengguncang Kekaisaran Halton tetapi juga membuat seluruh benua utara menjadi gempar. Beberapa menyebutnya pertanda akhir dunia, sementara yang lain meramalkan bahwa musim dingin tanpa akhir akan datang. Di tengah berbagai pendapat, semua orang setuju pada satu hal: benteng es yang tak kunjung hilang ini pastilah pertanda buruk. Di istana, para menteri mendesak bahwa rumor menyebar di antara rakyat kekaisaran dan tidak bisa diabaikan lagi. Kaisar Hastian berkata dengan cemas karena perubahan seperti itu terjadi saat ini.
Mengapa benteng es yang telah damai selama berabad-abad tiba-tiba menjadi aneh di saat dia sedang kebingungan? Seorang pria dengan tenang menyarankan untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa ini adalah pertanda baik. Mendengar ini, Kaisar menanyakan identitasnya. Pria itu menjawab bahwa dia adalah Count Belleville. Dia kemudian menyarankan agar keluarga kerajaan dapat secara resmi mengumumkan hal ini sebagai pertanda baik untuk meredakan kekacauan secara alami. Para menteri semua setuju menganggap saran sang Count benar-benar bijaksana. Kaisar segera menerima saran ini. Dia memerintahkan pengumuman ke seluruh kerajaan bahwa benteng es adalah pertanda baik. Setelah sidang bubar, para menteri berbisik-bisik di antara mereka sendiri merasa sulit percaya bahwa keluarga kerajaan akan menyebut tempat tinggal iblis sebagai pertanda baik. Pada saat ini beberapa menteri ingin bertukar. Sapa dengan Count Belleville ingin mengobrol dengannya tentang benteng es, tetapi dia buru-buru pamit dengan alasan ada urusan mendesak. Tepat saat dia menghilang dari pandangan, semua orang permaisuri memanggilnya di saat yang tepat matanya penuh, dengan rasa tergila-gila. Kemudian dia menyuruh para pelayan di sekitarnya pergi. Mereka berpelukan dan berciuman melepaskan kerinduan mereka. Setelah berciuman, sang Count berkata dengan ambigu bahwa dia telah lalai akhir-akhir ini. Permaisuri dengan genit berkata tidak ada, perlu formalitas saat mereka sendirian, dan sang Count bertanya bagaimana kabar putranya Ashilon. Permaisuri menjawab sambil tersenyum bahwa semua baik-baik saja. Ternyata putra mahkota Ashilon bukanlah putra kandung kaisar, tetapi keturunan Count Belleville. Meskipun permaisuri senang putranya benar-benar mewarisi penampilannya dan tidak akan dicurigai. Setiap kali dia berpikir tentang apa yang tidak bisa dimiliki putranya, wanita terkutuk itu justru berhak memiliki rambut emas dan mata zamrud yang menyilaukan yang melambangkan garis keturunan kerajaan Halton. Dia mendidih karena amarah. Jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran sekarang untuk melampiaskan amarahnya. Detik berikutnya dia memanggil Madiar dengan keras. Pelayan itu segera merespons. Dia memerintahkannya untuk segera memanggil sang putri. Sementara itu, di dalam kamar Estelle masih berbicara dengan Satayel, mempertanyakan rencananya untuk tetap tinggal di istana putri sebagai pelayan. Satayel menjawab dengan tenang bahwa tentu saja dia akan tetap di sisinya. Mendengar ini, dia menunjukkan bahwa seorang pria tak dikenal tidak bisa tinggal di istana. Aku harus memikirkan cara lain, tetapi Satayel meyakinkannya tidak akan ada yang curiga karena semuanya telah berubah. Pada saat ini suara Madiar terdengar dari luar pintu memanggilnya untuk segera menemui permaisuri. Satayel dengan lembut menopang Estelle, nadanya lembut namun dingin. Dia berkata, "Ayo pergi Estelle, perkenalkan aku pada orang-orang yang ingin kau bunuh." Tak lama kemudian Estelle tiba di hadapan permaisuri. Dia terkejut mendapati Count Belleville juga hadir, langsung merasa tidak nyaman. Sang Count mengangguk sedikit padanya, tatapannya yang penuh arti membuatnya semakin waspada. Meskipun begitu, dia dengan anggun membungkuk pada permaisuri, tetapi permaisuri mencibir dan mengejeknya karena tidak tahu malu berani membawa seorang pria asing ke dalam istana. Dia sama rendahnya dengan ibunya, setiap kata menusuk dalam. Estelle menekan bibirnya dalam diam sementara Sathiel tetap tenang. Saat ini permaisuri tiba-tiba memerintahkan Sathiel untuk mengangkat kepalanya, nadanya membawa otoritas yang tidak dapat diganggu-gugat. Namun saat Sathiel mengangkat kepalanya, waktu seakan membeku. Permaisuri tertegun oleh penampilannya yang tampan, rasa tergila-gila terpancar di matanya. Dia dengan tidak sabar menanyakan identitas pria yang terlihat sangat tidak cocok dengan Estelle ini. Estelle menjawab dengan hati-hati bahwa dia adalah pelayan yang baru ditugaskan. Setelah mendengar ini, sang permaisuri sudah memutuskan untuk menjadikan Sathiel miliknya. Jadi dia membiarkan mereka pergi untuk sementara. Keduanya kembali ke kamar meninggalkan istana permaisuri dengan begitu tenangnya. Untuk pertama kalinya hal ini justru membuat Estelle gelisah, jadi dia mau tak mau menatap Sathiel, matanya penuh dengan kebingungan. Dia bertanya apakah Sathiel benar-benar berniat menggoda sang permaisuri. Sathiel dengan tenang mengakuinya, seolah-olah menyatakan sesuatu yang sangat wajar. Estelle tetap diam, tapi batinnya bergejolak hebat. Sataniel mengingatkannya pada sumpah yang telah dia buat. Dia menekankan bahwa prosesnya tidak penting, hanya hasil akhir yang penting. Balas dendam biasa saja tidak akan cukup, orang-orang itu juga harus merasakan penderitaan. Dia mengangkat wajah Estelle, memaksanya untuk menatap lurus ke arahnya. Dia berkata bahwa seseorang yang membangunkan iblis harus siap untuk jatuh ke neraka. Estelle menyatakan bahwa selama tujuannya tercapai, dia tidak peduli cara apapun yang digunakan, tapi karena dia telah memilih untuk menyamar sebagai seorang pelayan, dia harus mengikuti aturan. Maka Satayel dengan patuh memanggilnya Nona meskipun kilatan geli terlihat di matanya. Estelle segera mengoreksinya menuntut sapaan yang formal. Satayel langsung menurut sikapnya sangat sopan tanpa celah. Estelle heran saat menyadari bahwa dia tampaknya menikmati permainan peran ini. Mungkin cara berpikir iblis memang berbeda dari manusia. Tidak lagi memikirkan hal itu, dia terus menanyakan tujuan sebenarnya dari menggoda sang permaisuri. Satayel menjelaskan bahwa untuk merebut tahta mereka membutuhkan dukungan dari para bangsawan terlebih dahulu. Mereka harus menghancurkan aliansi antara permaisuri dan Count Belleville. Estelle menyatakan, keraguannya dia yakin aliansi ini sudah mengakar kuat. Hubungan Count Belleville sebagai kekasih gelap permaisuri adalah rahasia umum yang diketahui semua orang, bahkan kaisar pun memilih untuk pura-pura tidak tahu.
Bahkan jika mereka bisa meluluhkan hati permaisuri sang Count, mungkin tidak akan mudah mengkhianatinya. Satyal mengakui bahwa hanya menargetkan permaisuri saja. Memang tidak akan cukup. Kalau begitu, mereka harus menyerang dari dua sisi, dia akan mengurus permaisuri. Sementara Estelle yang akan mendekati Count Belleville. Dia mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Estelle saat berbicara, tapi Estelle menarik tangannya, mengatakan bahwa ini mustahil. Mendengar Satyal bertanya kenapa dia menundukkan kepala dengan rendah diri, mengatakan kalau dia sama sekali tidak punya daya tarik. Satyal bertanya dengan heran apakah Estelle pikir maksudnya adalah untuk merayu dia menyangkalnya dengan gugup, pipinya memerah. Tapi Satyal tetap dengan tulus memuji pesona uniknya lagi pula Estelle lah yang telah membangunkannya dari tidur selama berabad-abad. Estelle menyangkal hal ini mengatakan itu hanya karena garis keturunan Debaras miliknya yang istimewa, tapi Satyal membalas dengan bertanya, apakah tidak ada anggota klan lain yang mencoba memanggilnya selama berabad-abad ini? Klan Debaras memang memiliki kekuatan misterius, dan dijuluki harta karun gurun. Darah mereka bisa menyembuhkan luka apapun, tapi itu juga membawa bencana. Manusia yang serakah hampir memusnahkan seluruh suku mereka. Ibunya Iliana adalah garis keturunan terakhir dari keluarga kerajaan. Melahirkan Estelle saat dalam pelarian. Sebelum meninggal, ibunya berpesan agar dia menemukan anggota klan yang selamat. Mungkin beberapa dari mereka mencoba memanggil iblis untuk perlindungan, tapi tidak bisa lari dari takdir mereka. Para penyintas yang tersisa sekarang hanya bisa hidup dalam persembunyian. Dia selalu ingat peringatan ibunya untuk tidak pernah mengungkap identitasnya. Saat dia sedang melamun, Sataniel berkata semua itu tidak penting baginya. Kata-kata ini membuat Estelle merasa kecewa sekaligus lega perasaannya campur aduk dan sulit diungkapkan. Meskipun begitu dia bersikeras kalau dirinya bukan siapa-siapa. Sataniel menenangkannya mengatakan kalau dia meremehkan dirinya sendiri, lalu tiba-tiba dia mengajaknya keluar istana untuk melihat dunia luar. Dia bertanya dengan kaget kemana mereka akan pergi, tapi Sataniel sudah lebih dulu menggendongnya. Detik berikutnya mereka sudah melayang di udara. Di kejauhan benteng es berkilauan dengan cahaya magis di bawah sinar rembulan. Sataniel bertanya apakah dia menyukai pemandangan ini, suaranya terdengar dekat di telinganya. Dia mengangguk dengan pipi merona namun merasa gugup karena kedekatan yang berlebihan ini. Sataniel berkata akan membawanya ke Moonshade. Dia teringat pernah mendengar tentang tempat misterius ini. Sebuah bar mewah tempat seseorang bisa mendapatkan apapun yang dibutuhkan termasuk informasi tentang sang Count. Setibanya di sana, Sataniel menurunkannya dengan lembut. Dia menyampirkan jubah ajaib padanya dan menyuruhnya untuk tetap berada di dekatnya, tapi mereka dihentikan oleh penjaga di pintu masuk, yang meminta untuk melihat surat izin masuk. Sataniel hanya mengangkat tangannya dengan ringan. Para penjaga itu pun membeku seperti patung. Dia meyakinkannya kalau ini baru permulaan. Hal-hal yang lebih menakjubkan akan terjadi nanti. Suatu hari semua orang ini akan berlutut di kakinya. Estelle menatap profil Sataniel, ada riak yang bergejolak di hatinya. Pria ini memperlakukan takdirnya seperti permainan catur menghitung setiap langkah dengan sempurna. Sataniel dengan santai bertanya apakah dia mengenal pemilik Moonshade. Tentu saja dia tahu. Moonshade adalah tempat yang didirikan oleh janda terkenal di kalangan atas Marchioness Valsilia. Bar ini yang dibangun dengan kekayaan mendiang suaminya memancarkan aura kemewahan yang meresahkan. Mereka berdua berjalan masuk. Estelle memandangi koridor berliku yang seolah tak ada habisnya. Bahkan tidak ada pelayan satupun, suasananya sangat sunyi dan aneh. Tapi saat ini, Sataniel bisa dengan mudah mengupas fasadnya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Ketika pintu berat itu perlahan terbuka, dia terkejut hingga tak bisa berkata-kata oleh pemandangan di hadapannya. Dia melihat buku di mana-mana. Dan di hadapan mereka berdiri seorang anak laki-laki yang memegang sebuah buku kuno. Dia menatap Estelle mengatakan, kalau gadis itu terlihat lezat, tatapannya polos, namun mengerikan. Sataniel menjawab kalau itu bukan sesuatu yang pantas dia katakan. Tapi anak laki-laki itu dengan jujur menyatakan kalau keinginannya akan hidangan lezat melampaui segalanya. Kata-katanya mengungkapkan sifat yang tidak manusiawi. Tiba-tiba dia mendekati Estelle. Dia mengendus aroma Estelle dengan mabuk seolah sedang menikmati hidangan lezat. Dia meminta hidangan lezat itu pada Sataniel berharap bisa berbagi sedikit. Saat Sataniel bergerak untuk menghentikannya, anak laki-laki itu dengan bersemangat melangkah mundur dan bertanya mengapa mereka datang ke sini jika tidak mau berbagi. Kata-katanya mengungkapkan ketidakberdayaan tentang kebangkitan Sataniel. Sataniel dengan jujur mengakui bahwa perjanjianlah yang membangunkannya. Jawaban ini membuat anak laki-laki itu tercengang. Seorang manusia, sebuah perjanjian. Dia berulang kali menanyai Sataniel setelah menerima konfirmasi. Dia terkejut bukan main. Pada saat ini, Estelle juga dengan anggun melepas jubahnya, memperlihatkan wajahnya dan memperkenalkan diri sebagai Putri Estelle. Melihat sang putri, anak laki-laki itu langsung mengubah sikapnya dan membungkuk hormat padanya. Saat ini Estelle memperhatikan buku kuno di tangan anak laki-laki itu. Dia mengambil kesempatan untuk menunjukkan pengetahuannya. Anak laki-laki itu senang dengan pengetahuannya yang luas, sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Jawabannya yang tenang membuat anak laki-laki itu melihatnya dari sudut pandang yang baru. Kemudian mereka berdua memulai diskusi buku yang menyenangkan. Jawaban lancar Estelle benar-benar memenangkan hati anak laki-laki itu. Dia dengan gembira menyebutnya sebagai belahan jiwa.
Lalu nadanya berubah dan anak laki-laki itu memainkan rambutnya. Dan mulai memberitahunya lagi bahwa dia terlihat lezat. Rasa dingin merayap, Estelle langsung menyadari dengan tajam bahwa dia bukanlah manusia. Anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak dan melepaskan penyamarannya mengakui identitas aslinya. Kemudian dia mulai berubah wujud pemandangan yang sangat mengerikan. Anak laki-laki yang tadinya ada di sana kini berubah menjadi pria dewasa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Royah lalu mendekati Estelle lagi. Dia menggoda Estelle untuk mengkhianati perjanjiannya dengan Satiel dan membuat perjanjian baru dengannya. Mendengar hal itu, Satiel langsung menyerang dan menjatuhkannya ke tanah. Royah terbaring di tanah terikat oleh mawar biru tidak bisa bergerak. Satiel memperingatkannya sekali lagi untuk berhenti. Royah buru-buru membela diri meskipun tatapan penuh perhitungan di matanya tidak berkurang sedikit pun. Setelah melepaskannya, Satiel langsung memerintahkannya untuk menyelidiki Count Belleville dan memilihkan gaun serta aksesori untuk yang mulia. Sang putri, ketika semuanya sudah diurus keduanya bersiap untuk pergi bersama. Saat Estelle menoleh, dia melihat Royah sudah menenangkan dirinya dan mengucapkan selamat tinggal. Matanya masih menunjukkan ketertarikannya yang mendalam padanya. Ketika Estelle sadar, kembali dia sudah berada dalam pelukan Satiel. Satiel menatapnya dengan lembut, mengatakan bahwa 2 kali teleportasi memang berat bagi manusia. Keduanya kembali ke kamar. Estelle bertanya apakah Royah adalah pemilik kedai itu. Setelah mendapat jawaban, dia tanpa sadar menyuarakan kebingungannya tentang seorang iblis yang mengelola kedai. Satiel menjawab bahwa kehidupan abadi itu membosankan, jadi seseorang harus melakukan sesuatu untuk hiburan. Dia lalu bertanya mengapa memilih untuk tinggal di antara manusia. Satiel mengakui terus terang bahwa itu praktis untuk berburu jiwa. Kemudian Estelle memberanikan diri untuk menanyakan identitasnya. Dia dengan terbuka mengakui bahwa dia adalah iblis yang paling kuat. Kemudian dia menganalisis makna yang lebih dalam di balik perilaku Royah. Dia mengingatkan Estelle untuk waspada terhadap Royah, karena dia adalah makhluk yang sangat serakah. Lalu Estelle berinisiatif memegang tangannya, menatap matanya dan menanyakan keraguan terbesarnya. Apakah aku juga harus waspada padamu? Mendengar ini, Satiel tersenyum lembut dan memanggil namanya. Dia mencondongkan tubuhnya dan bertanya balik. Bagaimana menurutmu? Kemudian Satiel bergerak semakin dekat dengan Estelle, pipi mereka bersentuhan, napas mereka berpadu dengan hangat. Tubuhnya memancarkan hawa dingin namun napasnya terasa hangat. Dia terus bergerak semakin dekat dengan Estelle. Detik berikutnya, bibirnya perlahan menyentuh bibir Estelle. Estelle secara naluriah menutup matanya dan mereka pun berciuman. Pelukan mereka perlahan menjadi penuh gairah. Setelah ciuman itu, hidung mereka masih bersentuhan menyisakan suasana ambigu di udara. Satiel bertanya dengan lembut apakah sekarang dia percaya pada kata-katanya. Dia mengangkat tangannya untuk menaikkan dagu Estelle dengan perlahan. Nadanya terdengar yakin memujinya, karena benar-benar memiliki pesona yang menawan. Beberapa hari kemudian benteng es itu masih berdiri kokoh, dengan tenang tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kekacauan yang awalnya disebabkannya di seluruh benua utara kini telah mereda. Seiring berjalannya waktu, kini benteng es telah menjadi simbol dari keluarga kerajaan Halton, atas kejayaan mereka yang tak ada habisnya dan kebenaran tentang benteng es, tetap menjadi misteri hingga hari ini. Pada saat ini, Estelle duduk sendirian di kamarnya membolak-balik sebuah buku tua. Ujung jarinya tidak sengaja tergores oleh tepi halaman buku. Darah merah perlahan mengalir dari jarinya, jadi dia meletakkan buku itu dan melihat keluar jendela. Salju halus turun dengan lembut. Pikirannya tanpa sadar melayang pada ciuman malam itu. Dia memegangi tangannya yang terluka dan berpikir dalam hati bahwa ciuman itu mungkin hanyalah sebuah momen impulsif. Dia ingat dengan jelas bahwa Satiel memberinya kesempatan untuk menghindar, tapi dia tidak menghindarinya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa. Saat dia sadar, tubuhnya sudah bergerak menyambut bibir pria itu. Menurutnya, bagi Satiel ciuman ini mungkin hanyalah sebuah cara untuk mencapai tujuannya. Dia teringat kembali kata-kata pria itu. Estelle, kau cukup menawan untuk membangunkanku dari tidur selama berabad-abad. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ciuman itu hanyalah tindakannya untuk membuktikan kata-kata tersebut. Setelah ciuman itu, dia tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi pikirannya sendiri menjadi kusut seperti benang yang berantakan karena satu ciuman ini. Sejak malam itu, Satiel benar-benar bertingkah seperti pelayan sungguhan. Dia mengelola istana sang putri dengan cermat. Pakaian-pakaian tua yang penuh tambalan, makanan yang tidak pernah cukup hangat, sudut-sudut yang tertutup debu, dan sarang laba-laba semuanya telah diperbarui di bawah perawatannya. Para pelayan juga menjadi lebih rajin. Yang lebih mengejutkannya adalah Ayla tidak lagi mengganggunya. Sebelumnya, Ayla akan terus-menerus memanggilnya untuk mempermalukannya. Namun akhir-akhir ini, Ayla menjadi sangat pendiam. Meskipun hari-harinya jadi lebih sedikit, siksaan keheningan yang tidak normal ini membuatnya cemas. Dengan berpikir sejenak, dia menebak alasannya. Dia ingat hari itu di pertemuan cara Ayla memandang Satiel penuh dengan ketertarikan yang terang-terangan. Bagi Ayla, dia tidak lagi repot-repot membuat rencana jahat melawannya. Memikirkan hal ini, senyum mencela diri sendiri muncul di bibir Estelle. Apa yang sedang kau senyumkan? Suara Satiel tiba-tiba terdengar dari belakang, memecah keheningan ruangan. Terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu, tangannya bergetar,
dan sapu tangan yang melilit ujung jarinya terlepas. Dia buru-buru berbalik dan bertanya kapan pria itu masuk. Satyal tetap diam, pandangannya tertuju pada ujung jarinya yang berdarah. Kemudian dia perlahan berjongkok dengan lembut meraih tangannya, lalu menundukkan kepalanya, dan memasukkan ujung jarinya ke dalam mulutnya menjilatnya dengan hati-hati. Sensasi hangat menyebar dari ujung jarinya. Pipi Estelle langsung memerah padam. Dia tidak berani menatap matanya. Jangan lakukan ini. Ucapnya pelan namun ujung jarinya tidak secara naluriah menarik diri. Setelah beberapa saat, Satyal akhirnya melepaskan tangannya. Luka di ujung jarinya telah sembuh dan bahkan sedikit basah. Estelle dengan cepat menggenggam tangannya. Rasa panas di pipinya tidak kunjung reda. Satyal menatap penampilannya yang malu-malu dengan sedikit rasa geli di matanya. Dia berkata dengan lembut bahwa lukanya sudah sembuh. Estelle pun menenangkan dirinya menekan rasa gugup di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh bahwa pria itu selalu menghilang secara misterius dan tiba-tiba muncul membuatnya lengah. Satyal memberitahunya bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat bersama. Estelle bertanya dengan bingung kemana mereka akan pergi, lalu pria itu mencondongkan tubuh ke arahnya. Nadanya terdengar sedikit misterius. Dia bilang mereka akan bertemu Count Belleville. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kalung dari balik bajunya dan dengan lembut memasangkannya di lehernya. Estelle mengangkat tangannya untuk menyentuh kalung itu, bertanya dengan bingung benda apa itu. Dia bertanya lagi apakah ini bukan hadiah melainkan sesuatu yang berhubungan dengan Count Belleville. Satyal mengangguk membenarkan. Mengatakan kalung ini pasti akan menarik perhatian sang Count. Hati Estelle mencelos. Dia berpikir dalam hati, ini mungkin adalah ujian dari Satyal untuknya. Dia ingin memastikan apakah dia bisa memenuhi persyaratannya, apakah dia layak untuk terus diajak bekerja sama. Dia tidak berani membayangkan hal-hal mengerikan apa yang mungkin dilakukan pria itu sebagai iblis jika dia menjadi bosan. Tapi dia sadar betul bahwa jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya cepat atau lambat pria, itu akan menggunakan cara yang tidak ia inginkan untuk mengeksekusi perjanjian mereka secara sepihak dan mengambil kompensasinya. Estelle mengerti bahwa untuk membuat pria itu bertindak sesuai keinginannya, dia harus terus menciptakan ketertarikan baru agar pria itu tetap terpikat. Setelah ragu sejenak, dia mendongak dan bertanya, apakah pria itu bisa menahan apapun yang dia katakan atau lakukan? Mendengar ini, gerakan Tatiana sedikit terhenti. Lalu dia tersenyum dan menjawab tanpa ragu, tentu saja. Tatapan matanya yang memandang wanita itu penuh dengan pemujaan. Lakukan semua sesukamu, Estelle. Tak lama kemudian hari perjamuan pun tiba. Lampu-lampu di aula bersinar terang laksana galaksi. Para bangsawan menari mengenakan topeng yang indah. Count Belleville berdiri sendirian di sudut dengan segelas anggur, berpikir dengan bosan betapa membosankannya pesta malam ini. Bahkan tidak ada satu orang pun yang menarik minatnya. Mungkin karena pikirannya terlalu kacau akhir-akhir ini, jadi dia tidak bisa bersemangat untuk apapun. Pikirannya tanpa sadar melayang ke masa lalu, teringat saat pertama kali dia bertemu Permaisuri Ayla. Dia baru saja mencapai usia dewasa, tetapi pada saat itu, dia sudah memiliki seseorang yang ingin dia jadikan pendamping hidup, yaitu tunangannya. Orang tuanya telah mengatur pertunangan mereka bahkan sebelum dia lahir. Keduanya pun bersumpah bahwa saat mereka dewasa nanti mereka akan menggelar pernikahan, menjadi suami istri dan menua bersama. Tapi janji indah itu pada akhirnya dihancurkan oleh keserakahan sang kaisar. Tahun itu tunangannya sedang berlibur di pinggiran kota yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan kaisar, yang sedang dalam tur ke selatan. Kaisar mengabaikan perlawanannya dan merenggut kesuciannya seolah itu adalah haknya. Karena tidak sanggup menahan penghinaan dan pengkhianatan sebesar itu, tunangannya akhirnya memilih bunuh diri mengakhiri hidupnya yang masih muda. Di tengah keputusasaannya, Permaisuri Ayla muncul, mengatakan bahwa dia bisa membantunya balas dendam. Tujuan dia dan sang permaisuri sudah sejalan sejak awal. Mereka sama-sama membenci Kaisar Hastin. Ayla membenci Kaisar karena memilih wanita dari padang pasir itu, mengkhianatinya dan membiarkan wanita itu hamil, dan merebut semua yang seharusnya menjadi miliknya. Demi balas dendam, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan permaisuri. Dia bahkan menjadi kekasih rahasianya, karena dia ingin menggunakan garis keturunannya sendiri untuk menodai darah murni keluarga kekaisaran dan membuat mereka menanggung malu. Kini putra mereka, Ashilon, telah menjadi putra mahkota kekaisaran, tetapi kebenciannya masih belum surut. Dia harus mencapai puncak kekuasaan tertinggi. Sekarang dia sudah terbiasa dengan kekuatan untuk memanipulasi hati orang dan telah menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Hal-hal yang dulu sangat ia dambakan, kini menjadi biasa saja, tidak lagi bisa menarik minatnya. Tiba-tiba, dia teringat desas-desus baru-baru ini tentang pelayan bermata biru itu. Konon dia baru saja memasuki istana sang putri meskipun hanya putra seorang bangsawan kecil di perbatasan. Dia memiliki ketampanan yang luar biasa, dan sejak Ayla bertemu dengannya, permaisuri tidak lagi mencari Belleville. Meskipun dia sudah lama jenuh dengan Ayla, perubahan mendadak ini tetap terasa mengganggu. Saat dia sedang memikirkan hal itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesosok wanita di dekat lantai dansa. Wanita itu mengenakan gaun biru berbintang yang ujungnya dihiasi dengan kristal-kristal mungil, yang berkilauan di bawah sorot lampu. Meskipun topengnya menutupi sebagian besar wajahnya, kalung yang melingkar di lehernya membuat napasnya tertahan. Bukankah ini kalung yang sangat ia kenali?
Ini adalah hadiah yang dia beli bertahun-tahun lalu dengan gajinya yang pas-pasan setelah berhemat dan menabung selama berbulan-bulan. Dia masih ingat bagaimana tunangannya tersenyum seperti anak kecil waktu itu. Count Belleville tidak bisa lagi tenang, dia melepaskan topengnya dan melangkah cepat ke arahnya, menghampirinya dari belakang. Suaranya bergetar saat bertanya dari mana dia mendapatkan kalung itu. Wanita itu perlahan memalingkan kepalanya. Dari celah topengnya bersinar mata Zamrud. Dia memberitahunya dengan lembut bahwa dia datang khusus untuk menemuinya. Mendengar ini, Count Belleville kembali ke sifat arogannya yang biasa. Dia menatap wanita itu dan berkata tidak pernah ada wanita di ibu kota yang tidak ingin menemuinya. Jika dia menginginkan malam yang penuh gairah, dia bisa mengabulkannya, tetapi syaratnya adalah dia harus memberitahunya asal-usul kalung itu tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, Estelle tidak bisa menahan diri untuk berkata. Dia selalu bertingkah seolah-olah segalanya harus menjadi miliknya. Count Belleville mengangkat alis, nadanya terkejut. Dia berkata, ini pertama kalinya ada yang menilainya seperti ini. Dia menambahkan bahwa kalung ini sangat penting baginya. Bisakah engkau mengembalikannya? Estelle tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengusulkan sebuah taruhan kecil. Yang kalah harus mengabulkan satu permintaan pemenang tanpa bisa mundur. Keraguan muncul di mata Count Belleville. Dia bertanya apakah permintaan apapun bisa diterima. Setelah menerima jawaban setuju, dia akhirnya menyerah dan bertanya apa taruhannya. Estelle berkata dia hanya perlu menebak siapa dirinya. 3 kesempatan, 3 petunjuk. Count Belleville berpikir sejenak lalu setuju. Dia menerima tantangan itu. Petunjuk pertama, dia sebenarnya sudah pernah bertemu dengannya. Dia mencari dalam ingatannya tentang wanita yang pernah ditemuinya dan menebak Lady Anne Leha dengan rambut pirangnya. Estelle bilang tebakannya salah, lalu datanglah petunjuk kedua. Dia baru saja bertemu dengannya. Belleville mengerutkan kening sambil berpikir. Putri Estelle tiba-tiba terlintas di benaknya, tetapi dia langsung menepis pikiran itu. Lagi pula putri yang dia temui itu pemalu dan lusuh, sangat berbeda jauh dari wanita di hadapannya. Dia frustrasi jadi dia menyerah, mengatakan dia tidak bisa menebak sama sekali. Dia butuh petunjuk ketiga. Tetapi pada saat ini Estelle menoleh ke suatu tempat di aula, seolah melihat seseorang. Namun dia dengan cepat menenangkan diri dan memberikan petunjuk ketiga, dia bisa memenuhi keinginannya. Count Belleville mencibir dan bertanya apakah wanita itu tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak menjawab. Sebaliknya dia bertanya apakah pria itu benar-benar tidak tertarik pada tahta. Mendengar itu jantungnya berdebar kencang. Wanita ini sepertinya bisa membaca pikirannya. Dia berpikir dalam hati bahwa dari awal hingga akhir dia adalah orangnya permaisuri, tidak pernah mempertimbangkan untuk bebas dari bayang-bayangnya. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu memahami pikirannya, melihatnya tenggelam dalam pikirannya? Estelle dengan lembut mengingatkannya, mengapa tidak mempertimbangkan kemungkinan baru? Lalu dia mengucapkan selamat tinggal. Mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Dia menyuruhnya untuk bersiap-siap. Count Belleville baru saja akan memanggil untuk menghentikannya. Tetapi tiba-tiba angin dingin berhembus menghalangi pandangannya. Dia untuk sementara kehilangan jejak wanita itu. Pada saat ini Satiel telah berada di sisi Estelle, melingkarkan lengannya di pinggangnya. Topeng wanita itu terlepas oleh angin, memperlihatkan wajah Estelle yang lembut. Sebelum Count Belleville sempat bereaksi, Satiel telah membawanya dan menghilang ke dalam angin dingin. Satiel menggendong Estelle seperti seorang putri saat dia terbang turun dari gedung, lengannya kokoh seperti batu. Lalu dia dengan lembut menurunkan Estelle. Estelle bertanya apakah dia mengawasi selama ini. Dia mengangguk dengan sedikit senyuman. Tentu saja, bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi sendirian? Estelle sadar bahwa sejak awal dia tidak pernah berniat meninggalkannya. Tapi mengapa dia meninggalkannya sendirian di pesta dansa? Kalau dipikir-pikir, ini adalah pertama kalinya dia menghadiri perjamuan dengan benar. Di perjamuan istana sebelumnya, dia selalu mengenakan gaun usang meringkuk di sudut yang gelap. Dia akan diam-diam pergi saat acara selesai. Tidak ada yang mencoba berbicara dengannya, dan tidak ada pandangan siapapun yang tertuju padanya, bahkan sedetik pun. Tapi hari ini dia akhirnya bukan lagi bayangan transparan yang nyaris tak kasat mata di pesta perjamuan. Dia mengenakan pakaian dan perhiasan mewah yang disiapkan Satiel. Berdiri di tengah-tengah pesta dansa. Puluhan pasang mata tertuju padanya. Untuk pertama kalinya dia bersinar begitu cemerlang. Awalnya dia panik, ujung jarinya terasa dingin karena gugup, tetapi setelah beberapa saat semua itu tidak lagi terasa menakutkan karena tidak ada yang mengenalinya sebagai Putri Estelle. Hal itu membuatnya lega, sehingga dia bisa bergerak bebas, tidak terikat dan terkekang oleh identitasnya. Dia ingat, dia selalu diam-diam mengamati Count Belleville, memperhatikan bagaimana pria itu menjadi kekasih permaisuri, bagaimana dia selangkah demi selangkah merangsek masuk ke pusat kekuasaan. Itulah sebabnya dia menggunakan kata-kata untuk memancingnya, sekarang ingin mengusik ketenangannya. Tepat saat dia sedang beradu siasat dengan Count Belleville, dia tidak sengaja melihat Satiel di lantai bawah. Pria itu sedang memperhatikannya. Tatapannya tidak pernah lepas darinya sedetik pun. Ini membuat hatinya berdesir. Mungkin pria itu memang sedikit peduli padanya. Akan tetapi saat ini aura Satiel terasa agak berat jadi. Dia bertanya apakah dia melakukan kesalahan yang membuatnya marah, tetapi ujung jari Satiel dengan lembut menyapu pipinya. Dengan nada lembut, dia berkata bahwa Estelle melakukannya dengan sangat baik. Jauh melampaui ekspektasinya.
Kemudian suaranya semakin melembut saat dia bertanya apakah pengalaman ini menarik. Baru sekarang Estelle mengerti makna mendalam di balik keputusannya membiarkannya sendirian. Orang-orang yang dulu harus ia pandang dengan hormat, kini bisa ia ajak bicara sebagai orang yang setara. Ternyata Satyal ingin dia melihat dengan jelas bahwa posisinya tidak lagi seperti dulu. Menghadiri pesta dansa seperti ini adalah kesempatan langka. Sebuah keengganan diam-diam tumbuh di hati Estelle, dia tidak ingin semua ini berakhir begitu cepat. Pada saat itu, seolah bisa membaca pikirannya, Satyal mengulurkan tangan untuk mengajaknya berdansa. Estelle menunduk dengan suara pelan. Dia bilang sudah sangat lama tidak berdansa sampai lupa langkah-langkahnya. Satyal meraih tangannya, telapak tangannya terasa hangat. Dia menenangkannya, mengatakan bahwa dia juga sudah lama tidak berdansa. Dia bertanya, apakah Estelle mau mencoba untuk melihat seberapa banyak langkah dansa lama yang telah mereka lupakan. Musik mulai mengalun, langkah dansa mereka berputar dengan ringan. Sosok mereka perlahan semakin mendekat. Jantung Estelle berdebar kencang, pesona terkutuk pria ini sekali lagi berhasil memikatnya. Detik berikutnya lengan Satyal mengerat telapak tangannya menekan punggung bawah Estelle, menariknya lebih dekat. Meskipun pada saat ini, dia tampak begitu memperhatikannya, lembut seolah dilapisi madu. Estelle masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti pria itu kehilangan minat padanya. Bagaimana pria itu akan memperlakukannya nanti. Jadi dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih waspada, untuk melindungi hatinya agar tidak jatuh terlalu mudah. Lagu pun berakhir, Satyal masih memeluk Estelle. Dia mendengarnya menggumamkan namanya dengan nada suara yang menggoda di akhir. Mengatakan mereka harus mencoba sesuatu yang lebih menarik. Kemudian ujung jarinya menelusuri rantai kalungnya, dan dia bertanya dengan lembut apa dia tidak mau mencobanya. Rasa panas di pipi Estelle belum memudar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa setiap kali Satyal bersikap seperti ini, jantungnya selalu berdebar kencang tak menentu. Mendengar itu, Satyal mengaitkan jarinya di kalung Estelle, berkata dengan nada menggoda, bahwa dia akan membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Detik berikutnya dia mencondongkan tubuh ke dekat bibirnya, napasnya yang panas terasa di telinganya. Dia berkata malam ini dia pasti akan memberinya kenikmatan. Kalung itu jatuh ke lantai berdentang, Satyal menunduk untuk menciumnya. Bibirnya membawa gairah yang tak tertahankan. Saat bibir mereka terpisah, seutas benang perak menghubungkan keduanya, sebuah jalinan yang intim, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Kenikmatan yang dibalut dengan sikap dingin itu membuatnya terbuai sekaligus takut. Dia takut jika dia terjerumus, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya lagi menjadi boneka dalam genggamannya. Jadi Estelle tiba-tiba mendorongnya menjauh. Dia mundur beberapa langkah, menciptakan jarak, suaranya tegang saat berkata, "Cukup sampai di sini, kita harus kembali." Mendengar ini Satyal dengan patuh bergumam, "Terserah apa katamu." Sementara itu, di kamar tidur, sang permaisuri terjebak dalam mimpi buruk, keningnya berkerut kencang. Keringat membasahi dahinya. Lalu dia terbangun kaget sambil berteriak, keringat dingin bercucuran, dadanya naik turun dengan kencang. Napasnya terengah-engah. Wajah pelayan itu terus terbayang di benaknya, hatinya gemetar ketakutan. Gemetar tak terkendali. Dia berpikir ini jelas bukan mimpi buruk biasa, mimpi itu sangat menakutkannya, sampai napasnya pun ikut gemetar. Dalam mimpi itu dia hanya bisa merintih dan gemetar, hanya saat hampir kehabisan napas, barulah dia berjuang untuk bangun dari kekacauan itu. Masih terguncang dia menginginkan pria itu dan berharap pria itu juga sangat menginginkannya, tapi siapa namanya? Dia mencengkeram spray. Buku-buku jarinya memutih. Dia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Dia pun tersadar kembali. Sambil menggigit bibir, dia memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak kehilangan ketenangan. Dia dan Belleville memiliki Ashilon. Posisi putra mahkota tidak boleh hancur di tangannya sebelum Satyal tiba di sini. Dia menggunakan sihir untuk menjerumuskan permaisuri ke dalam mimpi buruk sekali lagi. Dia menatap permaisuri dengan pandangan menghina, berpikir keserakahan manusia memang tidak ada habisnya. Memperkuat perasaan itu sangatlah mudah baginya, tapi entah kenapa Estelle berbeda dari yang lain di matanya. Sesuatu bergejolak di dalam hatinya, dia teringat rasa tidak suka yang aneh yang muncul di hatinya. Saat Estelle mendorongnya menjauh. Emosi seharusnya adalah milik manusia, mungkin semua ini karena gadis itu. Dialah yang membangunkannya dari tidur beku selama 1000 tahun atau mungkin. Dia membuatnya merasakan kembali rasanya menjadi hidup. Dia mengeluarkan kalung itu dan tenggelam dalam pikirannya. Lalu dia bergumam pelan, "Estelle, lain kali jangan mendorongku lagi." Keesokan harinya Estelle memegang sebuah daftar dan menghela napas pelan. Dia hanya memiliki informasi resmi yang tersedia untuk umum. Sejak pesta dansa berakhir, dia semakin sadar bahwa dia harus aktif. Mengubah situasinya. Jika dia tidak mau dikendalikan oleh Satyal, dia harus lebih berinisiatif. Dia mencoba menyusun daftar para bangsawan yang mungkin berpihak padanya. Sebagian besar dari mereka adalah kaum netral. Dia bertanya-tanya apakah membeli informasi di Moonshade akan lebih baik, tapi itu sepertinya masih tidak cukup. Dia tidak hanya butuh nama dan gelar, tapi juga informasi latar belakang yang lebih detail. Tapi teringat kembali pada pemandangan yang dia saksikan malam itu. Dia jadi tidak berani untuk pergi ke sana lagi. Bagaimanapun, hanya mengingat adegan itu saja sudah membuat seluruh tubuhnya gemetar. Saking takutnya dia sampai tidak menyadari Satyal sudah datang dari belakangnya. Detik berikutnya dia melingkarkan lengannya di pinggang Estelle. Membantunya mengikatkan pita gaunnya sambil bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Estelle agak terkejut.
Dia menoleh untuk menatapnya, pipinya memerah, tapi Satyal tetap tenang seolah ini adalah hal yang wajar. Dia berpikir dalam hati bahwa sejak Satyal datang ke istana sang putri, dia telah mengambil alih semua tugas pelayannya. Dan dia bahkan lebih terampil daripada kebanyakan pelayan wanita. Memakaikan gaun dan perhiasan adalah hal yang sangat mudah baginya. Bahkan menata rambut pun dia lakukan tanpa celah. Estelle jadi penasaran dan bertanya apa ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Satyal bilang dia tidak begitu mengerti maksud Estelle. Estelle pun menjelaskan kalau justru karena Satyal bisa melakukan segalanya dengan sempurna. Hal itu membuat orang jadi penasaran dengan kelemahannya. Satyal terdiam sejenak lalu menjawab kalau itu karena dia punya waktu yang tak terbatas. Dia mencari berbagai hal untuk mengisi kebosanannya. Sambil berbicara dia sengaja mengusap lembut telinga Estelle. Estelle berpikir gerakan ini terlalu intim dan kembali merasa malu. Estelle ingin mengalihkan perhatiannya, jadi dia membahas soal Roya yang berwujud seperti anak kecil. Satyal menjelaskan kalau Royah memang harus begitu dan Royah lebih lemah darinya. Dia juga menambahkan kalau mempertahankan wujudnya yang sekarang juga tidak mudah baginya. Estelle berpikir dalam hati kalau Satyal sedang pamer kehebatan, tapi entah kenapa dia malah merasa senang. Dia baru sadar kalau dia peduli pada Satyal, rasa malunya kembali memuncak, tapi saat itu juga suara dari luar sudah menarik perhatian Satyal. Menyadari perubahan Satyal, Estelle pun bertanya ada apa. Satyal menjawab kalau seorang pelayan dari istana permaisuri datang. Estelle sangat kaget dan bertanya-tanya kenapa. Ayla yang belakangan ini sangat tenang tiba-tiba memanggilnya. Jadi dia pun bangkit untuk berganti pakaian. Dia khawatir saat Ayla melihatnya nanti pakaiannya akan dirobek lagi. Tapi Satyal menghentikannya. Katanya tidak perlu seribet itu. Dia bilang dengan yakin kalau tidak akan ada yang berani menyentuhnya seujung kuku pun. Lalu dia menunduk dan mencium kening Estelle. Dia meyakinkannya kalau selama ada dirinya Estelle akan baik-baik saja. Jadilah pelayan itu mengantar Estelle dan Satyal ke taman belakang untuk bertemu permaisuri. Tapi di tengah jalan Estelle tiba-tiba berhenti melangkah. Karena dia melihat dengan jelas kalau orang di depannya adalah putra mahkota Ashilon. Ashilon memegang cangkir teh yang sudah dingin. Dengan nada tidak suka dia bilang kalau Estelle terlambat. Melihat itu Estelle tidak punya pilihan selain membungkuk hormat pada Ashilon. Sambil menyiapkan mentalnya. Ashilon mempersilakan Estelle duduk sambil menuangkan teh untuknya. Dia mengeluh katanya akhir-akhir ini sulit sekali untuk menemuinya. Estelle tidak menjawab dan malah bertanya dengan bingung. Jelas-jelas dia dengar permaisuri yang memanggilnya kenapa Ashilon yang ada di sini. Ashilon pun mengaku terus terang. Kalau dia memanggil atas namanya sendiri, Estelle pasti tidak akan datang. Dia juga mengeluh kalau Estelle memang tidak pernah menuruti perintahnya. Melihat Estelle mengabaikannya dan malah bertanya ada urusan penting apa dengannya. Ashilon meletakkan cangkir tehnya dan bilang kalau Estelle tidak perlu bersikap sedingin itu. Katanya dia hanya ingin bertemu dengannya. Dia mengeluh kalau di istana yang membosankan ini tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mendengar itu, Estelle hanya bisa mencibir dalam hati. Meskipun Ashilon adalah kakak tirinya yang hanya beberapa bulan lebih tua, tapi nasib mereka bagai langit dan bumi. Ashilon adalah putra mahkota yang dibesarkan dengan penuh perhatian dan sangat dimanjakan. Sementara dirinya lahir dari seorang budak. Bahkan pernah tidak punya nama dan statusnya sangat rendah. Estelle tahu betul bagi pangeran manja. Dan busuk seperti Ashilon dirinya hanyalah mainan untuk hiburan. Dia ingat dulu setelah kuda poni Ashilon, mati dia dicambuk dengan pecut kuda selama berhari-hari. Kenangan menyakitkan itu masih sering muncul di mimpi buruknya. Sekarang Ashilon tiba-tiba bersikap seolah mereka saudara yang akrab. Estelle pikir ini hanyalah permainan ejekan lainnya. Akhirnya Ashilon mulai beraksi. Dia mengalihkan pandangannya pada Satyal dan bertanya apa dia pelayan baru Estelle. Satyal menjawab dengan rendah hati kalau dia hanya pelayan biasa. Mendengar itu Ashilon malah beralih mengejek Estelle. Dia bilang Estelle bahkan memperlakukan pelayan layaknya teman sambil menyeringai bahwa darah rendahan sepertinya memang sulit diubah. Estelle mengepalkan tangannya dengan erat, hatinya dipenuhi amarah. Ashilon kemudian menyebut ibu Estelle bertanya apakah namanya Eliana. Dia mengungkit bagaimana Kaisar dulu benar-benar terpikat oleh ibu Estelle wanita gurun itu. Ashilon bilang dia bisa memahaminya, mengklaim bahwa menghabiskan waktu bersama Estelle juga membuatnya senang. Mengalihkan pembicaraan dia menyebutkan bahwa musim dingin yang ganas akan segera datang lagi. Dia mendesak Estelle bertanya apa yang akan dilakukannya jika seluruh benua tertutup es dan salju. Estelle menjawab dengan singkat bahwa tentu saja orang akan memilih berlindung dan bertahan melewati musim dingin. Ashlan mengangguk setuju, memperingatkannya untuk tetap diam patuh dan bersembunyi dari badai yang mendekat. Dia juga menekankan kalau dia melakukan ini demi kebaikan Estelle sendiri, menyuruhnya untuk mengingat kata-kata ini baik-baik. Estelle sudah tidak tahan lagi mendengarnya, dan bangkit untuk pamit. Melihat ini, Ashlan segera menghentikannya menuntut siapa yang memberinya izin untuk pergi. Kemudian dia mengambil cangkir teh dari meja. Dia dengan sengaja menumpahkan teh itu ke kakinya sendiri lalu berpura-pura mengeluh sepatunya kotor. Dia menatap Estelle menuntutnya untuk datang dan membersihkan sepatunya seperti dulu. Dihadapkan dengan penghinaan dari Ashlan, Estelle membeku di tempat dan terpana. Namun adegan pemaksaan untuk tunduk dan dipermalukan seperti ini, sudah lama membuat Estelle mati rasa.
Dia tahu betul tidak ada seorang pun yang akan membelanya seperti biasa. Selama dia menjilat teh itu, penghinaan ini akan berakhir jadi dia perlahan berlutut bersiap untuk membersihkan sepatu itu seperti yang diminta Ashlan. Tiba-tiba waktu di sekitar mereka berhenti semuanya membeku. Estelle hanya merasa tubuhnya tidak bisa dikendalikan. "Tian," suara Satial terdengar di telinganya bertanya, kenapa dia begitu mudah berlutut? Begitu dia selesai bicara, Estelle kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Detik berikutnya Satial bertanya apakah Estelle ingin dia membunuh Ashelan. Dia bahkan menawarkan untuk melenyapkan semua penghalang, agar Estelle bisa duduk dengan aman di tahta. Hati Estelle goyah. Dia tahu bahwa hanya dengan satu anggukan, penghinaan ini akan langsung lenyap. Dia bisa saja memilih jalan yang mudah, tapi ini bukan balas dendam yang sesungguhnya dia inginkan. Dia selalu mengutuk keluarga kerajaan Halton. Mereka meninggalkan luka yang tak terhapuskan padanya, dan ibunya tapi darah Halton masih mengalir di dalam tubuhnya. Namun sejak malam dia menyerahkan dirinya, dia sudah bertekad untuk menjadi eksistensi yang lebih kejam daripada keluarga kerajaan yang membusuk ini. Estelle menggenggam tangan Satial mengatakan dia tidak ingin semuanya berakhir dengan begitu mudah. Mendengar hal itu, Satial menatapnya dalam diam sejenak. Kemudian dia terkekeh pelan dan dengan hormat berkata bahwa dia akan patuh. Bagaimanapun, dia adalah pelayan setianya. Sambil berbicara dia berlutut dengan satu kaki mengambil tangan Estelle. Dia dengan lembut mengecup punggung tangan Estelle. Waktu kembali berjalan normal. Dan pada saat itu Ashelan tiba-tiba batuk hebat darah mengalir dari sudut mulutnya. Para pelayan bergegas menghampiri dengan panik cemas menanyakan keadaannya. Satial hanya menonton adegan di hadapannya. Sambil berkata dengan santai itu hanya lelucon kecil. Lalu dia bertanya pada Estelle apakah dia keberatan jika semua yang baru saja terjadi hanyalah hal sepele. Sementara itu, di luar kota sebuah kereta kuda perlahan berhenti. Seorang wanita dengan pakaian mewah turun dari kereta itu. Para pelayan bergegas menyambutnya karena dia adalah penguasa Moonshade Marchioness Felicia yang telah kembali. Felicia melepas sarung tangannya dan seperti biasa bertanya pada kepala pelayan apakah ada sesuatu yang istimewa. Kepala pelayan melaporkan bahwa mereka baru saja menerima sebuah permintaan. Seseorang ingin menemukan obat untuk penyakit putra mahkota Valshilia mengerutkan kening bergumam bahwa ini merepotkan. Tapi dia tetap menandatangani permintaan itu. Dia memberitahu kepala pelayan untuk menunda urusan yang tersisa, dan dia berbalik lalu pergi. Dia berjalan menuju ke bagian dalam Moonshade. Tak lama kemudian dia melihat Roya sedang membaca buku Valshilia memanggilnya, mengejeknya karena selalu mempertahankan wujud anak kecil sangat pendek sampai dia hampir tidak bisa melihatnya. Roya membalas dengan marah, mengancam akan memanggilnya Marchioness Valshilia yang memakan suaminya. Valshilia tidak peduli sama sekali, dia dengan terang-terangan mengakui bahwa dia memang memakan suaminya. Dan dia mengganti topik pembicaraan bertanya pada Roya apakah dia tahu Satial datang. Melihat Roya mengangguk dan berkata bahwa Satial baru saja pergi, Valshilia buru-buru bertanya tentang benteng es, menanyakan kenapa benteng itu melayang di udara. Dia mengeluh bahwa benteng es menyebabkan kekacauan di kekaisaran, para bangsawan tidak datang dan bisnis jadi merugi. Roya menutup bukunya memberitahunya untuk tidak khawatir. Dia bilang dia akan memberitahunya sesuatu yang akan mengejutkannya. Felicia menebak mungkinkah Satial punya seorang kontraktor, nadanya tidak percaya. Mendengar ini Roya memberikan jawaban iya. Felicia langsung terkejut, tidak bisa percaya ini benar. Roya melanjutkan penjelasannya bahwa kontraktor Satial adalah Putri Estelle dari keluarga kerajaan Halton. Valshilia bertanya dengan kaget apakah dia putri dari wanita gurun itu. Roya langsung menghentikannya, tidak membiarkannya memanggil Estelle seperti itu. Valshilia menggoda Roya, bertanya kenapa dia membela Estelle. Melihat Roya tidak menjawab, dia mengganti topik pembicaraan menyebutkan bahwa Moonshade menerima permintaan untuk menemukan obat bagi penyakit putra mahkota. Dia lanjut menjelaskan bahwa putra mahkota memang sudah lemah, tapi kali ini gejalanya sangat aneh, dia tidak hanya batuk darah dan gemetar tak terkendali. Tapi bahkan dengan perapian di dalam kamar dia merasa kedinginan. Seolah-olah balok es dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dia menyatakan dengan belak-belakan bahwa ini mungkin semua perbuatan Satial. Pantas saja semua tabib terkenal tidak berdaya. Lalu Valshilia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dimiliki Charmastel sampai membuat penguasa benteng es turun tangan secara pribadi, melakukan hal-hal ini untuknya, dan bahkan membuat Roya membelanya. Roya menjawab karena Estelle terlihat sangat lezat. Celia yang benar-benar bingung bertanya apa maksudnya. Roya menutup bukunya dan menjelaskan bahwa mereka telah memakan daging dan darah para bangsawan dan keluarga kerajaan, meskipun lezat itu biasa saja tapi Estelle berbeda. Dia memiliki aroma yang belum pernah ada sebelumnya, jauh melampaui debaris biasa. Dia bahkan berkata jika dia bisa, dia sangat ingin langsung menggigitnya. Dia juga yakin bahwa saat Valshilia bertemu dengannya, dia juga akan langsung menyukainya. Tepat saat Valshilia terlihat sangat bingung, suara Satial tiba-tiba terdengar mengatakan bahwa itu tidak boleh terjadi karena dia tidak ingin punya lebih banyak saingan. Valshilia melihat Satial, nadanya penuh keterkejutan. Dia bertanya kenapa dia datang secara pribadi hari ini. Satial menjelaskan tujuannya, berharap Valshilia bisa membantu Estelle masuk ke kalangan atas. Keesokan harinya pengumuman yang menjanjikan hadiah besar.
bagi siapapun yang bisa menyembuhkan putra mahkota ditempel di seluruh kekaisaran. Kondisi Ashelan jelas sangat serius, tidak hanya Ayla yang cemas, bahkan Kaisar Hastian yang biasanya tidak peduli padanya ikut aktif mencari obat. Situasi, suksesi tahta yang awalnya stabil mulai goyah. Dan sumber dari semua kekacauan ini adalah ulah Iseng Satyal. Beberapa hari terakhir ini Estelle memperhatikan riak-riak kecil yang ia ciptakan, perlahan berubah menjadi ombak besar yang menyapu istana. Dia tahu betul, kalau badai ini pada akhirnya akan reda, dan kelembutannya hanya sesaat seperti kepingan salju, namun dia tetap tidak bisa menahan diri. Untuk berharap kelembutan ini abadi seperti salju purba yang tak pernah mencair. Tiba-tiba seorang pelayan datang menghampirinya sambil membawa sepucuk surat. Pelayan itu berkata surat itu untuk Estelle. Estelle pun sedikit terkejut. Surat dari bangsawan untuk istana sang putri sangatlah langka. Apalagi saat melihat surat itu dari Marchioness Falchilia, dia jadi semakin bingung. Dia tahu betul bahwa Marchioness Falchilia bukan hanya nyonya dari Moonshade tetapi juga ratu para sosialita. Semua bangsawan rela melakukan apa saja untuk mendapat perhatiannya. Tapi kenapa wanita itu malah mengiriminya surat? Saat membuka suratnya, ternyata isinya adalah undangan ke Moonshade. Pelayan mencoba mengintip, tapi Estelle buru-buru menutupi surat itu dan menyuruhnya pergi. Kemudian dia merenungkan sendiri apa tujuan surat itu. Meskipun dia ragu dengan undangan tersebut, dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Dia butuh informasi dari para bangsawan sekarang dan kesempatan ini bisa membantunya melancarkan rencananya. Tak lama kemudian kereta kuda, kiriman Falchilia tiba untuk menjemput Estelle. Kereta itu sangat mewah seolah-olah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Yang Mulia Putri akan mengunjungi Moonshade. Estelle dan Satyal menaiki kereta itu bersama. Estelle memperhatikan sikap Satyal yang tenang, dan dia semakin yakin kalau semua ini sudah diatur oleh pria itu sejak lama. Dia mengerti niat Satyal dengan sangat jelas. Dia sudah terlalu lama dilupakan dunia bahkan ketika Ashlon sakit parah dan suksesi tahta tidak menentu. Orang-orang masih mencari garis keturunan kerajaan yang jauh. Tidak ada yang menganggapnya sebagai pewaris karena itu, dia membutuhkan sebuah acara yang bisa langsung menarik perhatian. Membangun koneksi adalah langkah pertama untuk mendapatkan perhatian dengan paling cepat. Memikirkan hal itu, Estelle jadi bertanya pada Satyal kapan dia akan menghentikan semua ulah isengnya ini. Satyal terkekeh, lalu dengan nada menggoda dia bertanya apakah Estelle khawatir tentang putra mahkota. Estelle buru-buru menyangkal. Lalu Satyal menggodanya lagi bertanya apakah jangan-jangan dia suka dikerjai. Kalau memang itu maunya, dia akan dengan senang hati melakukannya. Sambil berkata begitu, dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dengan postur yang sangat menggoda. Pipi Estelle langsung memerah. Dia buru-buru menjelaskan kalau bukan itu maksudnya. Tepat pada saat itu, Satyal memberitahunya bahwa mereka sudah sampai, yang meredakan rasa malunya. Satyal membantunya turun dari kereta. Namun rona merah di pipi Estelle masih belum hilang. Saat itu, Falchilia sudah keluar bersama para pelayannya untuk menyambut mereka secara pribadi. Melihat kedatangan mereka, dia memberi hormat dan dengan lantang menyambut kedatangannya. Estelle mengenali Falchilia karena pernah beberapa kali melihatnya dari jauh di perjamuan. Lalu Falchilia dengan antusias mempersilakan mereka masuk. Dia menuangkan teh untuk mereka berdua. Sikapnya sangat lembut dan penuh perhatian. Namun Estelle menyadari sesuatu. Dia bertanya pada Falchilia, "Anda juga bukan manusia kan?" Falchilia dengan terus terang mengakuinya. Tapi dia penasaran bagaimana Estelle bisa menyadarinya. Estelle menjelaskan bahwa menurut etiket sosial seharusnya Falchilia menuangkan teh untuknya lebih dulu, karena statusnya sebagai putri. Jadi Falchilia pasti tahu kalau Satyal adalah orang yang luar biasa, makanya dia bertindak seperti itu. Falchilia pun duduk setelah akhirnya mengerti. Oh, jadi begitu. Lalu dia tersenyum dan mendekat ke arah Estelle menyuruhnya untuk memanggilnya Bion saja mulai sekarang. Estelle dengan patuh memanggil Nona Bion. Bion jelas tidak puas. Dia menyuruhnya untuk memanggilnya Beyon saja, jadi Estelle segera memperbaiki panggilannya menjadi Beyon. Mendengar ini, Beyon menangkup wajahnya dengan puas dan memuji betapa imutnya Estelle, matanya menunjukkan sedikit obsesi. Dia bergumam pelan kalau Estelle juga terlihat sangat lezat. Mendengar ini, Satyal segera angkat bicara untuk menghentikannya. Dia memperingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal yang gegabah. Mendengar ini, Beyon dengan enggan menahan ekspresi anehnya. Kemudian Satyal berdiri. Dia memberitahu Estelle bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan dan perlu pergi sebentar. Setelah berbicara, dia bahkan berlutut dengan satu kaki. Dia memberitahunya kalau dia sudah menginstruksikan Beyon. Selama itu, Estelle bisa mengobrol dulu dengan Beyon. Setelah Estelle mengangguk, Satyal pun pergi dengan tenang. Kini hanya Estelle dan Beyon yang tersisa di ruangan itu. Beyon memecah keheningan lebih dulu, tersenyum pada Estelle dan berkata mereka akan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Dia membuat gerakan mempersilakan. Estelle pun mengikuti Beyon begitu saja. Dia melihat Beyon mengangkat tangannya dan melambai ringan. Garis besar sebuah pintu kayu muncul dari udara tipis, lalu pintu itu perlahan terbuka. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah ruangan yang penuh dengan pakaian dan perhiasan mewah. Ini adalah pertama kalinya Estelle melihat begitu banyak pakaian yang indah dan permata. Dia benar-benar takjub. Beyon tersenyum dan berkata ini adalah ruangan eksklusif yang disiapkan untuknya. Dia sangat senang karena Estelle menyukainya. Mendengar ini, Estelle tertegun.
Dia hampir tidak percaya semua ini disiapkan untuknya. Bion merentangkan tangannya dengan jelas menyatakan sekali lagi bahwa semua pakaian itu adalah miliknya. Baru saat itulah Estelle sadar ini bukanlah mimpi. Kemudian dari belakangnya Bion menyebutkan bahwa di antara pakaian-pakaian ini ada yang dia jahit secara pribadi. Menggunakan bahan-bahan spesial jadi Estelle tidak bisa menahan rasa penasarannya tentang bahan spesial yang dia sebutkan. Tiba-tiba dia teringat desas-desus tentang Bion. Awalnya Bion hanyalah seorang wanita bangsawan rendahan. Tapi dia menikahi Markis Falsilius dengan kecantikannya berhasil melompati batasan kelas. Namun 1 tahun setelah pernikahan, sang Markis meninggal karena penyakit aneh. Lebih absurdnya lagi di pemakaman para bangsawan tidak peduli pada mendiang. Sebaliknya mereka hanya peduli pada gaun indah yang dia kenakan. Bangsawan yang tak terhitung jumlahnya pernah menanyakan asal sutra itu padanya. Tetapi dia hanya menjawab bahwa itu adalah hadiah dari para dewa. Di saat yang sama, dia akan menghadiahkan benda-benda kecil yang terbuat dari sutranya kepada orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, banyak bangsawan yang mendekatinya untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Dia pun menjadi ratu di kalangan masyarakat kelas atas. Dan sumber dari apa yang orang sebut sebagai sutra Falsilian selalu menjadi sebuah misteri. Hati Estelle berdebar. Dia menebak-nebak apakah bahan spesial itu adalah sutra ini? Melihat Bion tidak menyangkalnya, dia menjadi ragu untuk bertanya lebih lanjut. Dia tidak yakin apakah bisa begitu saja menanyakan rahasia tersembunyi seorang iblis saat ini. Tiba-tiba Royah keluar dari balik pintu dengan belak-belakan menyatakan bahwa bahan itu adalah sutra laba-laba. Kemunculannya yang mendadak berhasil mengejutkan Estelle. Melihat hal ini, Royah bergegas memegang tangannya dan dengan cepat meminta maaf. Setelah Estelle berkata tidak apa-apa, Bion menambahkan dari samping bahwa pakaian itu ditenun dari sutra yang dia pintal sendiri. Lalu dia melepas sarung tangannya memperlihatkan tato laba-laba di bawahnya. Dia berkata wujud manusianya ini hanyalah untuk bertahan hidup di tengah masyarakat manusia. Kemudian dari sudut matanya Estelle melihat bayangan hantu laba-laba di belakang Bion. Dia pun sedikit gemetar, ketakutan hawa dingin merayap di punggungnya. Melihat reaksinya, Bion tersenyum dan berkata kalau ekspresinya sangat lucu. Dia dengan lembut meyakinkan Estelle untuk tidak takut. Bion berkata kalau mempertahankan wujud manusia itu sangat menguras tenaga. Terkadang dia kembali ke wujud yang lebih mirip tubuh laba-labanya untuk menghasilkan sutra untuk menenun kain. Royah dari samping langsung menekankan kalau dia itu manusia, bukan serangga sejenis Bion. Bion menimpali menjelaskan kalau iblis yang wujud aslinya lebih mirip manusia memang lebih kuat tapi juga menghabiskan lebih banyak energi. Karena Royah menghabiskan begitu banyak energi, dia biasanya tampil dalam wujud anak-anak. Mendengar hal itu, Estelle mendadak jadi penasaran. Kenapa Satial tidak pernah berubah wujud? Bion menjawab karena dia itu istimewa. Semua es dan salju di utara berasal dari kekuatannya. Perkataan itu membuat Estelle teringat akan mitos pendirian kerajaan. Legenda mengatakan kalau kaisar pertama mempersembahkan jiwanya kepada dewa es dan salju sebagai ganti atas tanah agar manusia bisa bertahan hidup di utara. Dia berpikir mungkin Satial jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Saat dia sedang melamun, Bion membawakannya sebuah gaun putih. Dia menyuruh Estelle untuk mencobanya dengan antusias, menyarankan agar mereka memadukannya dengan hiasan kepala bunga, agar membuatnya terlihat lebih anggun. Saat sedang berbicara, ekspresi Bion tiba-tiba berubah. Dia bilang ada urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus segera pergi. Tapi dia akan segera kembali dan menyuruh Royah untuk menjaga Estelle baik-baik. Royah setuju lalu menoleh ke Estelle dan berkata akan merepotkan kalau membantunya berganti pakaian dalam wujud anak-anak. Jadi Royah sekali lagi berubah menjadi pria dewasa yang jangkung dengan tatapan yang jauh lebih tajam daripada saat menjadi anak-anak. Melihat ini, Estelle secara refleks mundur. Rasa waspadanya diam-diam meningkat. Dia berpikir dalam hati kalau Royah versi anak-anak terasa ramah dan mudah didekati, tapi Royah versi dewasa memiliki aura yang menindas. Dia pun pergi ke balik sekat untuk berganti pakaian, sambil dengan tegas mengingatkan dirinya untuk tidak kabur. Dia masih butuh informasi dari Royah untuk melancarkan rencananya. Sementara itu, Royah berdiri di sisi lain sekat, sambil memegang pakaian Estelle yang sudah dilepas dan bertanya, kenapa dia mau masuk ke dalam neraka ini? Mendengar itu, Estelle menolehkan kepalanya. Matanya penuh tekad saat berkata kalau tujuannya adalah untuk merebut tahta. Mendengar itu, Royah menghela napas pelan, lalu berkata, kalau tujuannya hanya tahta, maka dirinya lah yang lebih cocok untuk Estelle daripada Satial. Bagaimanapun juga, Satial tidak akan bertindak sepenuhnya sesuai keinginannya. Estelle menjawab kalau dia sadar betul akan hal itu, tapi dia menolak menjadi boneka yang dikendalikan orang lain. Itulah sebabnya dia sangat membutuhkan dukungan informasi dari Moonshade. Setelah mendengar ini, Royah dengan mudah setuju untuk membantunya. Akan tetapi dia harus membayar harga yang setimpal. Estelle melangkah keluar dari balik sekat dan dengan terus terang mengakui bahwa meskipun dia seorang putri, dia tidak memiliki apapun yang berharga. Lalu dia mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan kalau Royah tertarik pada darahnya. Mendengar ini, mata Royah langsung berbinar. Dia dengan cepat menyambar tangan Estelle dan berjanji kalau dia tidak akan membiarkannya merasakan sakit sedikit pun. Lalu dia menunduk dan dengan lembut menggigit tangannya, membuat darah perlahan merembes keluar. Sambil menahan rasa tidak nyaman, Estelle menyampaikan permintaannya.
Dia ingin Royah membantunya menemukan orang-orang berbakat untuk direkrut ke dalam pihaknya. Tidak peduli status atau asal-usul mereka. Setelah meminum darah itu, Royah tampak sangat puas. Dia bahkan bertanya apalagi yang Estelle inginkan, dan berkata meskipun itu bukan informasi dia bisa menyediakan apapun yang dia mau. Lalu Royah mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya seolah menggodanya agar menjadi lebih serakah. Dia kemudian dengan lembut menjilat luka di tangan Estelle. Mengatakan dengan cara ini dia bisa sepenuhnya menikmatinya. Setelah Royah berkata akan menyusun daftar kandidat sesegera mungkin, Estelle duduk di kereta dan kembali ke istana sendirian. Setibanya di kamarnya, dia memandangi pemandangan malam di luar dan berpikir Bion tampak tidak biasa hari ini. Dia menduga tamu penting pasti telah tiba di Moonshade, seorang tamu yang cukup penting bahkan bagi Bion untuk diprioritaskan kemungkinan besar adalah bangsawan mungkin Ayla. Dengan Ashlan yang sakit parah dan Ayla tidak dapat memanggil tabib yang manjur, dia mungkin akan pergi untuk menanyai Bion. Namun Ayla kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apa-apa karena penyakit itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh manusia. Teringat akan ruang ganti pakaian Bion. Ini pasti perintah dari Satel. Terlepas dari tujuannya, dia harus berterima kasih padanya secara pribadi. Seolah membaca pikirannya, Satel muncul pada saat itu bertanya apakah dia telah menunggunya. Dia baru saja akan mengatakan ingin berterima kasih padanya ketika Satel mencium keningnya. Namun dia tidak punya waktu untuk merasa malu, karena aroma darah yang kuat memenuhi lubang hidungnya. Satel tampak seolah-olah dia baru saja kembali dari rumah jagal. Kemudian Satel meraih tangan yang telah digigit Royah. Dia bertanya hukuman apa yang harus diberikan karena mengambil milik orang lain. Estelle agak bingung tetapi masih tergagap bahwa hukuman harus sesuai dengan beratnya kejahatan. Jadi Satel terus mendesak menanyakan apakah dia juga harus dihukum. Mendengar ini jantung Estelle berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti apa yang dia maksud dengan kepemilikan yang dia maksud adalah dirinya. Dia mulai protes mengatakan, dia belum merebut tahta, jadi dia tidak berhak membuat klaim seperti itu. Tapi Satel bertanya dengan gigih apa bedanya karena dia membutuhkannya. Estelle tersenyum pahit. Hubungan mereka memang sudah transaksional sejak awal. Dia merasa dengan suram bahwa baginya dia hanyalah mainan untuk menghilangkan kebosanan tanpa kehendaknya sendiri. Dia tahu hubungan ini pada akhirnya akan hancur, namun dia masih memegang kepercayaan berharap ada hubungan emosional yang tulus dengannya. Pada saat ini, Satel bertanya mengapa dia membuat kesepakatan dengan Royah. Dia menjelaskan bahwa informasi intelijen memerlukan bayaran. Mendengar ini, dia menasihatinya bahwa harganya terlalu mahal dan dia tidak boleh melakukan ini lagi. Estelle mengakui dengan jujur bahwa dia tahu bahayanya, tetapi dengan kehadirannya, Royah tidak akan berani bertindak gegabah karena Satel lebih kuat. Lalu dia berkata dengan sedih bahwa dia adalah kontraktornya, pemiliknya. Jika dia ingin menghukumnya, dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Mendengar ini, Satel tiba-tiba memeluknya, bersikeras dia tidak pernah melakukan hal buruk padanya. Dia selalu ingin memberinya hal-hal terbaik. Ekspresinya terlihat sangat sedih saat berbicara. Dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Ketika dia menarik, jarinya seutas air liur menghubungkan mereka. Lalu dia menunduk untuk menciumnya. Mereka berpelukan dan berciuman sekali lagi sampai Estelle nyaris tidak bisa bernapas. Baru saat itulah Satel dengan enggan berhenti, mungkin merasa itu tidak cukup, dia tiba-tiba mengangkat Estelle ke dalam pelukannya. Dia dengan lembut mendorongnya ke bawah. Dia berkata hari ini dia mungkin akan sedikit nakal padanya. Estelle tentu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mencengkeram kerahnya merasa sangat malu, lalu salah satu tangan Satel menyelinap di bawah roknya sementara tangannya yang lain mengaitkan jari jemarinya sebagai penghiburan. Awalnya Estelle yang baru pertama kali merasakan keintiman seperti itu, merasakan sedikit sakit, tetapi segera rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh kenikmatan. Sekarang dia hanya menginginkan lebih, ingin lebih dan lebih lagi. Setelahnya Satel masih memegang tangannya menikmati momen itu lalu menggigitnya dengan lembut, membuatnya merasa malu sekaligus sakit. Puas dia memegang tangan Estelle dan dengan lembut, menyatakan bahwa dia sangat berharap Estelle segera menjadi kaisarnya. Saat semuanya selesai, dia merawat Estelle yang kelelahan, membantunya ke tempat tidur. Dia duduk di samping tempat tidur, mengelus rambutnya, rasa manis muncul di hatinya, lalu dia berbalik menatap keluar jendela. Dia berpikir akan ada badai salju terus-menerus untuk beberapa waktu. Sementara itu, Bayan kembali ke ruang ganti pakaian, dan terkesiap melihat pemandangan yang kacau balau. Dia merasa sedih karena koleksi yang dia kumpulkan dengan susah payah untuk Estelle telah hancur. Dia mengeluh bahwa dia baru saja berhasil mengatasi permaisuri yang marah karena tidak menemukan obat untuk putra mahkota hanya untuk kembali dan mendapati bencana ini. Dia menginjak kepala Royah dengan keras, dengan marah menuntut apakah dia menyentuh Estelle. Dia memarahi Royah karena benar-benar gila, tapi Royah tidak peduli. Dia bahkan mulai berdiskusi dengannya apakah Satel telah menjadi penyayang. Mendengar ini Bayan membalas bahwa tidak ada belas kasihan sama sekali. Satel hanya membutuhkannya untuk membantu Estelle merebut tahta. Fakta bahwa kepalanya masih utuh saja sudah merupakan keberuntungan. Bayan berpikir jika Royah berani menyentuh Estelle meskipun tahu bahayanya, Estelle pasti sangat lezat, jadi dia dengan penasaran bertanya seperti apa rasa sang putri. Mendengar ini, Royah menjilat sisa darah di tangannya mengatakan rasanya luar biasa.
Karena tidak punya pilihan lain, Bayan memperingatkannya bahwa jika terus seperti ini dia akan terbunuh, menyuruhnya untuk membuang pikiran aneh seperti itu. Roya dengan patuh mengatakan tidak akan melakukannya namun karena Bayan mengenalnya dengan baik. Bian tahu dia berbohong. Dia berpikir bahwa meskipun kemunculan Estelle memang membuat keberadaan mereka yang panjang dan membosankan menjadi menarik, insiden ini terlalu berbahaya. Karena sekali Roya telah mencicipi sesuatu dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Tak lama kemudian Roya menyerahkan daftar yang dijanjikannya. Daftar itu berisi informasi intelijen terperinci tentang para bangsawan kekaisaran, dari peringkat tinggi hingga rendah rahasia kejahatan, bahkan asal-usul yang tidak diketahui oleh individu itu sendiri. Semuanya tercatat. Benar-benar sebuah daftar yang dibuat oleh iblis. Di kamarnya Estelle memijat pelipisnya, matanya terasa tegang karena membaca terlalu lama. Dia melihat keluar jendela berpikir bahwa sejak kembali dari Moonshade pada dini hari salju belum berhenti turun. Cuacanya sangat dingin. Pada saat ini benteng es di kejauhan tampak samar-samar menembus salju. Satyal telah memberinya rasa pencapaian pertama, tetapi juga membuatnya mengalami frustrasi. Dia sepertinya mengingatkannya bahwa semua yang akan dia miliki di masa depan ada karena dia adalah miliknya. Tadi malam dia mempermalukannya seolah-olah sedang bermain dengan mainan. Memikirkan hal ini dia dengan cepat menepis pikiran itu. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk fokus pada masa depan, untuk menggunakan situasi saat ini dan daftar ini untuk memilih orang-orang yang dapat mengubah keadaan. Pada saat ini, Satyal tiba-tiba muncul dengan santai membolak-balik daftar itu bertanya apakah dia telah menemukan kandidat yang cocok. Estelle menggerutu dalam hati bahwa setelah melakukan hal-hal seperti itu dia menghilang dan sekarang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin baginya, semua yang terjadi tadi malam benar-benar tidak berarti apa-apa. Dia bahkan mulai bertanya-tanya mengapa dia tidak hanya merasa marah. Jauh di lubuk hatinya ada juga sedikit rasa bahagia. Mungkin karena dia adalah orang pertama yang benar-benar bisa diajak bicara. Sebelum bertemu dengannya, hidupnya lebih sunyi. Kesepian saat itu masih bisa ditahan sekarang setelah dia merasakan kebersamaan. Rasa sepi sudah tak tertahankan, tapi ironisnya dialah orang yang paling mungkin membuatnya lebih kesepian. Dia menenangkan dirinya dan memberitahu Satyal kalau dia sudah memilih beberapa target. Satyal pun menyuruhnya untuk mendekat lebih dulu. Sebelum Estelle sempat bereaksi, dia memeluknya dari belakang dan menariknya untuk duduk di pangkuannya. Dia bilang mereka akan memeriksanya bersama-sama. Tangannya mulai menjelajahi pinggang Estelle saat dia merasakan ketegangan gadis itu. Dia pun dengan sengaja berbisik di telinganya. Menanyakan kenapa dia gugup seolah-olah dia sedang menantikan untuk disentuh sebelum kata-katanya selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menjilat daun telinganya dengan sensasi hangat. Seluruh tubuh Estelle menegang dan dia buru-buru berkata. Dia hanya takut pria itu akan melakukan hal-hal aneh lagi mendengar. Ini Satyal pun melepaskan pelukannya melihat itu. Estelle segera menjauh dengan cepat. Satyal tertawa pelan menganggapnya sangat menggemaskan, lalu dia menunjuk sebuah nama di daftar dan menanyakan pendapatnya tentang Raisin Lapov. Estelle mengenali orang ini sebagai salah satu anak buah Ashlon. Meskipun lahir dari seorang selir, dia berhasil naik pangkat berkat kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Dan akhirnya direkrut ke dalam Ordo Ksatria Ashlon. Dia bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu bisa mengkhianati Ashlon dan malah berpihak padanya, tapi Satyal menunjukkan bahwa ibu Raisin berasal dari benua selatan. Catatan itu menyebutkan bahwa ibunya adalah seorang budak wanita. Yang dibawa kembali dari gurun. Estelle mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia pun menemukan sesuatu. Bahwa waktu kedatangan ibu Raisin ke benua utara bertepatan persis dengan saat ibunya sendiri Ilyana tiba. Hatinya berdebar. Dia berspekulasi bahwa Raisin mungkin juga seorang keturunan Debaris. Dia juga teringat bahwa ulang tahun Ayla akan segera tiba. Raisin kemungkinan akan hadir setidaknya selama 1 atau 2 hari. Dia bisa menghubunginya saat itu. Tapi dia khawatir, apakah perjamuan itu bisa benar-benar diadakan dengan megah mengingat putra mahkota sedang sakit parah. Setelah berpikir sejenak, dia memberitahu Satyal bahwa sebelum itu dia ingin bertemu seseorang terlebih dahulu. Orang itu adalah Sarjana Agung dari Menara Kebenaran. Hessian Serbal. Sementara itu di dalam Menara Kebenaran, seorang sarjana berambut hijau sedang melapor kepada Hessian tentang tanda-tanda abnormal dari benteng es. Salju turun tanpa peringatan dan lapisan awan menyebar keluar. Dengan benteng es sebagai pusatnya, sarjana berambut hijau itu menambahkan bahwa kondisi putra mahkota telah memburuk. Rasa dingin yang dia rasakan mungkin berhubungan dengan kutukan benteng es. Setelah mendengar ini, Hessian menghela napas berat. Mengatakan dia ingin keluar untuk mencari udara segar demi meredakan kecemasannya, namun begitu di luar. Para sarjana masih berdebat tentang benteng es. Semua orang bersikukuh dengan pandangan mereka sendiri, saling menuduh penjelasan satu sama lain berat sebelah. Suasananya kacau. Hessian menunjukkan ketidakberdayaan, menyadari bahwa dia sepertinya tersesat, lalu pandangannya tertuju pada Estelle dan rekannya. Tidak jauh dari sana dia melihat wanita itu berpakaian mewah, kemungkinan seorang bangsawan, namun hanya ditemani oleh 1 orang pelayan pada saat ini. Sarjana di sampingnya juga menyadari mereka tersesat. Dia ragu-ragu ingin bertanya arah pada Estelle tapi tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Estelle menyadari tatapan mereka. Dia mengambil inisiatif untuk mendekat. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata bahwa kebenaran itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk bertemu dengan para sarjana dari Menara Kebenaran.
Tindakan ini sangat mengejutkan para sarjana karena sebagian besar bangsawan tidak tertarik pada menara kebenaran dan bahkan mengabaikan mereka melihat ini. Hesian menekan kepala sarjana di sampingnya dan buru-buru membalas sapaan hormat itu. Mengatakan para cendekiawan di menara hanya fokus pada studi mereka dan tidak tahu apa-apa tentang etiket sosial. Dia meminta pengertiannya. Estelle menggelengkan kepalanya mengatakan itu sama sekali tidak sopan. Lalu dia bertanya mungkinkah orang di hadapannya adalah pemimpin menara kebenaran Tuan Hesyang sendiri. Hesyang bertanya dengan penasaran bagaimana dia bisa mengenalinya. Estelle menjawab bahwa hanya ketua menara kebenaran yang jubahnya disulam dengan benang emas. Dia sengaja menyebutkan bahwa dia telah membaca makalah-makalahnya tentang Benteng Es, dan merasa tulisan itu sangat menarik terutama yang diterbitkan tahun lalu yang meninggalkan kesan paling mendalam. Lalu dia mengusulkan bahwa jika seseorang menerima Benteng Es sebagai entitas fisik kemunculannya pasti disebabkan oleh keretakan lintas dimensi. Mendengar ini Hesian mengiyakan bertanya-tanya dari mana wanita bangsawan terpelajar ini berasal. Pikiran untuk menjadikannya murid pun mulai tumbuh di hatinya. Dia berpikir bahwa dengan bimbingan yang cermat, selama beberapa tahun dia pasti bisa menjadi murid kebanggaannya. Dia bahkan mungkin bisa mewarisi posisinya. Estelle kemudian menawarkan diri untuk menuntun mereka kembali. Cendekiawan di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk memujinya mengatakan bahwa dia cerdas, cantik, dan baik hati. Hesian berterima kasih lagi padanya mengatakan berkat bantuannya mereka bisa menemukan jalan. Dia bertanya bagaimana dia harus membalas kebaikannya. Estelle memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan permintaannya dengan mengatakan, dia berharap bisa sesekali mengunjungi tempat tinggalnya untuk meminta wawasannya tentang penelitian Benteng Es. Hesian pun langsung setuju, mengatakan bahwa mereka yang mengejar kebenaran akan selalu diterima. Lalu dia menanyakan namanya sambil berdoa dalam hati semoga dia memiliki status yang akan memungkinkannya untuk datang ke menara kebenaran. Pada saat ini Estelle dengan lembut menyebutkan namanya Estelle de Hulten. Hesyang membeku kaget saat mendengarnya. Rencananya hancur total. Sementara itu Estelle masih berpikir bahwa setelah Benteng Es muncul cuaca menjadi tidak normal.